Kali ini, aku akan meneruskan perjalananku dari Pagaruyung. Aku akan turun menuju Padang, meninggalkan gunung menuju laut. Di pertengahan abad ke-17, tepatnya pada tahun 1663, aku tiba di kota pelabuhan, yaitu Padang, di mana kapal layar dari berbagai negeri bersua di satu muara, yaitu kota pelabuhan Padang, salah satu kota pelabuhan di Nusantara pada pertengahan abad ke-17. Tak lama aku melangkah, aku berpapasan dengan barisan tentara VOC. Langkah mereka memecah hiruk pelabuhan di antara pedagang dari berbagai negeri yang sibuk mencari laba dan keuntungan. Di tengah riuhnya pasar, nama VOC berulang disebut, monopoli dibisikkan seperti ancaman. Wajah-wajah kaum adat mengeras, masyarakat gelisah menyimpan tanya. Di keramaian itu aku merasakan bahwa kota pelabuhan ini menjadi ruang di mana keresahan mulai tumbuh. Di pelabuhan, VOC mulai menutup dengan satu kuasa. Rempah dibungkam, harga dikunci, dan kaum adat pun mulai gelisah. Di antara bisik dan tatap mata, benih perlawanan mulai berakar. Kapal-kapal VOC pun mulai berdatangan tanpa henti. Di balik dinding-dinding rumah dan surau, kaum adat dan rakyat mulai merajut siasat. Bisik berubah menjadi tekad. Letupan-letupan kecil pun mulai pecah. Tatap menegang, langkah bersilang. Perlawanan telah mulai bernafas di antara rakyat dan VOC. Sementara itu, nun jauh di sana, Aceh Darussalam diliputi kegelisahan. Pengaruhnya di tanah Minangkabau surut perlahan, bagai ombak lama yang tersisih oleh arus baru, dan arus baru yang bergerak tanpa meminta restu. Singkat cerita, aku bergerak ke 158 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1821. Usai VOC runtuh tahun 1799, kuasa Belanda mengambil alih. Terdesak oleh kaum Padri yang mengubah tatanan lama, kaum adat memilih bersatu dengan Belanda. Tepatnya pada tahun 1821, dari persekutuan terpaksa itu, perang Padri pun menyala. Nagari pun terpecah, asap mesiu bercampur doa dan dendam. Kaum Padri bertahan dengan keyakinan, sementara kaum adat dan Belanda maju dengan senjata. Dan Minangkabau pun diselimuti oleh api peperangan. Kebencian tumbuh seperti bara yang tertiup angin, membesar tanpa ampun. Darah pun tumpah di mana-mana, membasahi tanah Minangkabau dengan duka dan dendam. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun penuh darah dan perpecahan, kaum adat dan kaum Padri akhirnya kembali bersatu. Pada tahun 1837, persatuan itu menutup luka yang panjang, dan perang Padri pun berakhir. Di jalan yang sunyi menuju tepian Danau Singkarak, aku berpapasan dengan tuanku Imam Bonjol dan bala tentaranya. Mata bertaut sekejap, angin menahan nafas, seolah takdir sedang melintas. Perjalanan yang cukup melelahkan ini menyadarkanku, sejarah tak pernah pergi, ia hanya berdiam menunggu untuk direnungi. Aku melangkah pergi, menutup kisah ini, dan menjemput perjalanan berikutnya.